sama saya tuh kena marah, tuh komplain sama saya ya, katanya Wiwi itu nggak kasih saya makan, tapi ada susu kedelai, ada susu almond gitu ya, terus ada apa itu ya namanya ya, muntul ya, ubi jalan masuknya ya, muntul tuh bahasa Cilacap ya guys ya, muntul. Karena beliau sudah selesai ngomong, terus langsung saya ngomong, karena kan saya nggak terima gitu ya, karena saya tidak, ini di dalam kulkas ini ada apa, terus saya sebutkan semuanya gitu ya. Saya sabar, saking sabarnya saya gitu ya, tapi si nenek manggil dulu ya guys ya, saya mau ke sana dulu ya, nanti tak lanjut. Nah oke guys, tadi saya itu habis potong buah ya, ini buahnya. Ini sengaja saya potong sore hari, karena kan kalau misal malam itu saya nggak ada waktu ya, karena sekarang di Taiwan itu udah jam 4 sore ya, mumpung nenek saya itu lagi tidur sore ya, karena kan tadi habis pulang dari rumah sakit ya, biasa check up ya, jadi check upnya itu kan 1 bulan 2 kali ya guys ya, check up ya, karena kan di video saya yang sebelumnya saya sudah bilang sama kalian ya, karena nenek itu ada taruh di sini suatu barang benda di jantungnya, jadi harus dikontrol tiap 1 bulan itu 2 kali, tapi nggak mesti, kadang 3 kali ya. Jadi tadi itu saya berangkat jam 9 pagi ya, sampai pulang rumah itu jam berapa tadi ya, kalau nggak salah setengah 2 ya, setengah 2 atau jam 2an ya. Terus si nenek makan siang, terus sekarang beliau itu tidur ya, karena tak suruh tidur ya guys ya, kayak gitu, karena kan takut beliau juga kecapean, saya juga sebenarnya capek ya, tapi apa ya, siapkan untuk makan malam ya guys ya. Ini mohon maaf ngomongnya belepotan ya, pokoknya di skip aja yang belepot-belepotan ya guys ya. Nah saya mau istirahat dulu atau rehat dulu, saya bikin teh sariwangi ya guys ya. Kalau sore hari saya itu bikin teh sariwangi tanpa gula, karena kan saya sudah manis, jadi nggak usah pakai gula. Enggak ya guys ya, saya bercanda ya, bukan ya, karena saya nggak suka taruh gula, jadi cuma teh aja. Kalau pagi hari saya itu minum kopi ya, karena kalau misal pagi hari nggak minum kopi rasanya tuh ngantuk banget ya, karena kan kerja ya guys ya, saya bangun pagi tidurnya kan malam banget, jadi kalau misal nggak ngopi, saya sebenarnya tuh nggak biasa ngopi, tapi kalau nggak ngopi rasanya tuh ada yang kurang ya, mata saya kayak ngantuk banget. Sebenarnya saya tuh nggak biasa ngopi ya, di Indonesia tuh saya nggak pernah ngopi, tapi kalau misal kerja pasti saya harus ngopi kayak gitu ya. Nah jadi saya itu mau cerita sama kalian ya, cerita kenapa saya itu kemarin itu kena marah sama majikan saya, gara-gara
si nenek itu nggak mau makan. Tapi ceritanya jangan di sini ya, saya nggak enak ya guys ya, karena saya takut nanti majikan saya dongol. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, cuma maksudnya saya nggak enak aja ya, waktunya saya rehat malah ngobrol gitu ya. Jadi ya diam-diam aja ya guys ya, ngomongnya di meja makan aja seperti biasa. Yuk. Nah oke guys, saya udah berada di meja makan. Bukan saya mau makan ya, tapi saya mau rehat sama curhat sama kalian. Saya buka ininya ya guys, biar cepet dingin ya, karena masih panas banget ya. Karena kan tadi airnya itu mendidih banget, jadi panas ya. Nggak langsung tak minum tuh enggak ya guys ya, saya nunggu dingin baru saya minum. Nah jadi saya itu mau curhat sama kalian ya. Kalau yang mau dengerin ya monggo didengarkan ya, kalau nggak mau dengarkan ya skip aja. Jadi kemarin majikan saya pas jam berapa ya, jam 3 sore beliau itu kan turun bawah terus ngobrol sama saya tuh kena marah. Sebenarnya bukan kena marah sih guys ya, tapi beliau itu komplain sama saya ya, katanya si nenek bilang sama anaknya yang di atas itu nggak makan, terus bingung makan kayak gitu ya. Makan pagi kadang itu Wiwi bilang kamu mau makan apa ya, saya nggak bisa ngomong saya mau makan apa itu ya, kata si nenek kayak gitu. Terus komplainnya si nenek sama anaknya, katanya Wiwi itu nggak kasih saya makan gitu ya, saya tuh nggak makan malam, saya tuh nggak makan pagi. Terus dia juga bingung kalau misal mau nanya makanan itu makanannya cuma bubur aja tiap pagi, saya tuh bosen itu ya, kata si nenek ke anaknya. Terus anaknya kan wadul sama saya, ngomong maksudnya ya, ngomong sama saya kayak gitu. Terus karena saya nunggu beliau selesai ngomong baru saya langsung ngomong gitu ya. Terus beliau bilang, anaknya si nenek, kamu itu kalau misal tiap pagi atau tiap siang itu nanyalah ke nenek, itu di dalam kulkas ada susu sapi, ada susu kedelai, ada susu almond gitu ya. Terus ada apa itu ya namanya ya, muntul ya, ubi jalar maksudnya ya, muntul itu bahasa Cilacap ya guys ya, muntul. Ada sweet potato gitu atau ada ubi jalar. Harusnya kamu tuh ngomong kayak gitu, atau si nenek tuh mau makan bubur yang asin, karena kan tiap pagi itu buburnya tuh rasanya nggak ada rasanya gitu ya, cuma bubur beras doang. Karena beliau sudah selesai ngomong terus langsung saya ngomong, karena kan saya nggak terima gitu ya, karena saya tidak pernah ngomong kayak gitu ke nenek gitu loh guys. Maksudnya mungkin kalian bingung ya, maksudnya saya tiap pagi itu selalu ngomong ke nenek paginya mau makan apa. Saya ada masak bubur, terus di dalam kulkas juga ada roti, terus ada ubi jalar, terus ada sandwich gitu ya, terus ada pokoknya di dalam kulkas itu ada apa makanan saya tuh sebutkan semuanya ke si nenek. Dan si nenek cuma bilang apa, saya kan udah pernah bilang sama kamu Wi, saya tiap pagi itu harus makan bubur, saya nggak mau yang lain. Ngomongnya kayak gitu loh guys ya. Jadi tiap pagi saya itu tuh ngomong, kamu tuh mau makan apa ya, ini di dalam kulkas ini ada apa, ada apa, ada apa, tuh saya sebutkan semuanya. Saya bilang kayak gitu sama anaknya ya, sama anaknya si nenek, karena kamu itu enggak ada di sini waktu pagi hari, kamu taunya kan cuma malam lihat gitu ya. Saya udah bener-bener terlanjur, tapi si nenek manggil dulu ya guys ya, saya mau ke sana dulu ya, nanti tak lanjut. Oke guys, tadi itu nenek manggil ya. Beliau bilang saya udah bangun, nanti saya kepengen makan apa itu yang tadi saya sebutkan ya.
sweet potato atau ubi jalar ya, karena memang nenek suka banget sama ubi jalar gitu ya. Tapi beliau bilang nanti saya istirahat dulu karena kan tadi saya baru bangun tidur gitu ya, beliau bilang kayak gitu ya si nenek ya. Jadi nanti jam 4:30 saya kasih beliau ubi jalar ya. Jadi lanjut lagi ya guys ceritanya. Nah kan majikan saya ya itu bilangnya kayak gitu kan, pokoknya intinya itu nyalakan saya karena kan yang di atas itu nggak tahu ya kondisi nenek itu seperti apa ya. Kalau misal paginya juga, sekarang si nenek itu kan orangnya pelupa guys ya, jadi benar-benar saya tuh harus sabar banget ya. Kadang saya sudah kasih susu aja nenek bilang belum dikasih susu ya. Kadang saya sudah kasih makanan apa, terus beliau juga tadi makan siang saya nggak makan apa-apa kayak gitu loh guys. Jadi kayak Masya Allah saya tuh sabar banget ya, benar saya sabar banget di sini karena kemarin pas saya itu lagi banyak pikiran juga ya, terus pas majikan saya ngomplain kayak gitu ya udah, jadi saya tuh langsung ngomong karena saya nggak merasa bersalah, saya juga nggak ngerasa benar sebenarnya ya guys ya, karena memang kan orang tua ya, kondisi orang tua udah pikun, majikan saya juga tahu gitu ya. Cuma ya jangan apa-apa itu nyalain saya gitu ya, katanya saya nggak kasih makan si nenek. Jadi gini, saya langsung ngomong sama beliau, anaknya si nenek kan kayak gitu ya, apa ya, mau ngelawan gitu ya guys ya. Jadi saya nggak mau diem, oke iya, nanti kan kalau misal oke iya kan jadi saya ngerasa tuh saya bersalah, karena saya tuh nggak bersalah. Ya udah langsung saya ngomong sama anaknya, dan anaknya kayak udah langsung diem ya, terus kayak ngerasa bersalah sama saya ya karena udah ngomong kayak gitu ke saya. Paginya terus dia baikan lagi sama saya ya, karena tuh apa ya, kalau misal majikan saya yang di sini ya, yang bukan di atas ya, yang di sini tuh tahu. Karena apa? Karena saya setiap paginya itu saya ngomong sama ibaratnya apa ya guys ya, naik bahasa Cilacap kue wadulan ya, saya tuh wadulan terus sama majikan saya atau menantunya si nenek. Kalau si nenek itu paginya kok saya bingung gitu ya, giliran udah tak kasih ini beliau nggak mau, giliran udah tak kasih itu nggak mau, terus katanya tiap hari itu mau makannya bubur aja kayak gitu ya, tiap hari makannya bubur. Ya wis tak turutin gitu ya, tapi alhasil malah wadul atau ngomong sama anaknya lain ya. Itu kelakuannya si nenek kayak gitu ya. Makanya saya saranin untuk kalian yang mau kerja ke Taiwan itu benar-benar ya harus siap mental, sabar kamu, jangan sabar pokoknya ya guys ya. Karena apa, orang tua di sini satu orangnya tuh pikun ya guys ya, udah pikun. Terus yang kedua itu nggak mau kalah ya. Terus dan yang ketiga, kalau kita nggak sabar ya wis gitu ya, nggak bisa nahan emosi ya. Jadi kemarin tuh saya sempat bener-bener kesel gitu ya sama anaknya si nenek ya. Ya gimana nggak kesel ya guys ya, orang saya lagi capek waktu itu sih, saya lagi ngapain, habis meja si nenek ya, terus langsung ngomong kayak gitu ya. Hati saya kayak bedegel ya guys ya, hati saya tuh emosi sebenarnya. Terus langsung saya ngomong kayak gitu, karena kamu nggak ada di sini dalam kondisi pagi, makanya kamu nggak tahu. Saya bilang kayak gitu. Saya itu tiap pagi selalu ngomong sama si nenek, di dalam kulkas itu ada susu sapi, susu kedelai, susu almond ya, terus ada ada keju, kamu mau makan yang mana? Aku selalu bilang kayak gitu loh, aku bilang kayak gitu kan ke anaknya. Tapi apa jawaban si nenek cuma minta sapi, maksudnya susu sapi kayak gitu ya. Ya udah terkasih ya, karena beliau itu mintanya kayak gitu. Terus si nenek bilang sama kamu ngomongnya bosen kalau minum susu sapi tiap hari, maunya tuh yang gontak ganti. Lo wis tak turutin kok, aku udah pernah ngomong tiap pagi aku kasih si nenek, terus aku ngomong sama si nenek kayak gini ya, aku selalu ngomong kayak gitu sama si nenek. Tapi alhasil apa guys,
Si nenek kan enggak, mungkin karena beliau udah lupa, terus juga kadang juga beliau siangnya udah makan, bilangnya sama anaknya belum makan, kayak gitu ya. Sebenarnya mangkel ya guys ya, tapi ya mau gimana lagi. Tapi kan saya kan kalau misal mau bikin sarapan, kalau sarapan sih cuma sama saya aja ya, karena kan majikan masih pada tidur. Tapi kalau misal makan siang kan ada majikan karena udah bangun, jadi saya tuh ngakal, saya tuh pinter ya. Kalau si nenek itu mau makan apa saya bikinin ya, udah tak bikinin, terus saya tak kasih lihat sama mantunya si nenek, ini si nenek makan ini, terus saya kasih ke nenek, jadi kan tahu saya nggak ada salah gitu ya. Kalau nggak kayak gitu, nggak pinter ya, dikira itu saya nggak kasih makan si nenek, karena si nenek itu kan udah lupa ya, ya maklum ya, karena udah 97 tahun ya guys ya, jadi saya maklum, makanya sekarang saya nggak mau nambah kontrak, bukan karena kondisi si nenek sih, tapi karena saya sudah, hati saya sudah terlalu sabar, jadi wis kepengen orang sabar nang kene, jadi wis kepengen balik kayak gitu ya guys ya. Lagian juga orang tua saya nggak ngizinkan saya untuk tambah lagi atau mungkin ganti majikan, beradaptasi lagi, itu udah nggak boleh ya sama orang tua, jadi ya wis tak balik kayak gitu. Kopinya lah, tehnya udah dingin ya guys ya, jadi mau tak minum dulu. Bismillah. Nah, jadi kayak gitu ya. Intinya buat kalian lah ya yang mau ke Taiwan ya, khususnya untuk Taiwan ya, karena kan rata-rata di Taiwan itu kan jaga orang tua. Jadi bener-bener guys, kudu sabar. Kudu sabar, walaupun salah orang salah ya kudu sabar ya, karena apa? Kunci kesuksesan itu adalah sabar, kambi telaten. Lah nek ora sabar ya kontak ganti majikan ping seket menteta ya tetap baik ya, tetap aja ya, majikan dimanapun sama cerewet ya, sama yang namanya orang tua juga pikun ya, sama lah ya. Intinya kalau kita nggak sabar ya udah nggak bisa gitu ya, memang harus sabar sama telaten ya. Kalau dua-duanya udah nggak ada pada diri kalian ya wis, hawane emosi kayak itu ya. Saya orangnya tuh lemah lembut bebek konora silem ya guys ya. Ya udah guys, jadi cukup sekian aja curhatan saya. Mohon maaf curhatan saya tuh nggak ngena banget ya, sebenarnya saya tuh bisik-bisik ya ngomongnya ya, jadi ya kayak gini ya gugup. Jadi terima kasih banyak yang udah setia dengan video saya dan kegiatan saya, semoga bermanfaat dan terhibur ya. Dan untuk pengalaman kalian yang belum pernah kerja ke luar negeri kayak gitu ya, dan semoga kalian selalu bahagia ya, dan jangan lupa untuk bersedekah. Bye bye. Saya juga mau itu ya, mau nyuci sayur ya guys ya, buat makan malam ya nanti ya, jadi ya mau tak cepet-cepet gitu ya, biar saya kelarnya juga cepet ya, karena capek ya malam-malam terus kelarnya. Jadi oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Bibi Sukiyati.